Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, masih pada segmen yang sama, bahas mengenai kawin siri ya. Nah, jadi pembahasan pada video kali ini saya mau bahas mengenai status anak dalam perkawinan siri. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalau kemarin bagaimana kekuatan hukum perkawinan atau nikah siri di mata hukum positif Indonesia. Nah, pada segmen kali ini mau bahas mengenai status anak dalam perkawinan siri ya. Nah, namun sebelumnya kita harus ketahui ya bahwa kawin atau nikah siri itu memiliki arti ya, nikah secara rahasia, sembunyi-sembunyi, diam-diam yang dilakukan oleh orang Islam tanpa dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA. Ini dari perspektif hukum Islam ya. Nah, yang muslim. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada pasal 2 ayat 2, nah, tiap-tiap perkawinan itu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian dalam pasal 24 ayat 1, di situ disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak-anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi anak yang lahir adalah anak yang apa? Anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, itu menurut undang-undang. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari hasil nikah siri? Nah, baik teman-teman, menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan siri hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja ya. Jadi singkatnya, jika ada anak yang lahir dari pernikahan siri, maka di dalam akta kelahirannya itu hanya akan muncul nama ibunya saja sebagai orang tua tunggal. Nah, di situ ya ada akta kelahirannya itu ya hanya orang tua, hanya nama ibunya saja sebagai orang tua tunggal, tidak mencantumkan nama ayah atau bapak biologisnya. Nah, permasalahan baru muncul ketika pasangan siri akan mengurus akta atau administrasi kependudukan, seperti misalkan kartu keluarga atau akta kelahiran ya. Karena untuk itu diperlukan akta pernikahan atau buku nikah sebagai salah satu syarat ya. Dan itu syarat mutlak sebenarnya ya. Ketika sang anak akan bersekolah, biasanya diperlukan akta kelahiran sebagai syarat. Nah, kalaupun dipaksakan, pengurusan akta kelahiran bisa saja dilakukan, namun hanya nama ibunya yang tertera di dalam akta kelahiran sebagai orang tua tunggal. Itu ya. Nah, yang tentunya secara psikologis ini kurang baik bagi sang anak karena akan menimbulkan anggapan terhadap dirinya bahwa dirinya adalah anak haram yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Nah, itu stigma yang akan timbul ya, stigma yang akan timbul sehingga berdampak pada psikologi anak nantinya. Nah, itu salah satu resiko ya. Nah, lalu adakah solusi hukum bagi pasangan nikah untuk mengatasi permasalahan ini? Tentu jawabannya ada ya teman-teman, ada. Nah, solusinya itu ya salah satunya itu melakukan isbat nikah. Apa sih isbat nikah itu ya? Isbat nikah adalah solusi bagi pasangan nikah siri yang ingin melegalkan, ingin meresmikan perkawinannya secara hukum negara. Nah, caranya adalah dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama di mana pasangan itu tinggal berdomisili
suami dan istri dari pasangan nikah siri bertindak sebagai pemohon satu dan juga pemohon dua, mengajukan permohonan dengan memberikan penjelasan tanggal dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, dan data dari anak yang telah lahir. Nah, majelis hakim akan memeriksa, menimbang, dan memutuskan perkara tersebut. Jika memang dapat dibuktikan bahwa perkawinan siri itu sah menurut hukum Islam, artinya terpenuhi semua rukun nikahnya, maka dapat dipastikan isbat nikah akan dikabulkan oleh majelis hakim pada pengadilan agama. Nah, selanjutnya akan diterbitkan penetapan yang bisa dimintakan salinannya untuk dibawa ke kantor KUA di wilayah pasangan itu tinggal, dan kemudian diterbitkan buku nikah berdasarkan penetapan tersebut. Dari buku nikah itulah bisa dijadikan dasar sebagai pengurusan akte kelahiran. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ada solusinya. Karena memang status anak dalam perkawinan siri ini ya itu tidak dianggap sah menurut hukum negara kita ya. Karena sangat jelas di dalam undang-undang perkawinan itu mengenai status hukum anak yang sah, yaitu pasal 42 ayat 1. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam satu atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Nah, apabila dia terlahir dari perkawinan atau nikah siri, maka ya dapat dipastikan bahwasanya ya kekuatan hukumnya atau bisa disebut dengan anak yang tidak sah. Maka solusi untuk memecah masalah ini agar anak juga tidak memiliki stigma dan punya pandangan yang aneh-aneh, maka dapat dilakukan isbat nikah. Orang tuanya yaitu suami dan istri pasangan nikah siri itu bisa melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Nah, itu ya teman-teman. Demikian apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.